Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka berinteraksi dengan bangsa atau negara lain. Oleh karena itu, banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara untuk menjalin hubungan dalam berbagai bidang, khususnya perdagangan. Ramai perdagangan di Nusantara juga menyebabkan terjadinya penyebaran Islam di Indonesia. Waktu masuknya Islam ke Indonesia berbeda-beda di setiap daerah, namun masuknya agama Islam pertama kali di Indonesia lewat Pulau Sumatera ketika Kerajaan Sriwijaya berkuasa. Jalur utama penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Selain jalur perdagangan, ada pula jalur perkawinan, jalur dakwah, jalur pendidikan, dan juga jalur kesenian. Jalur perkawinan dilakukan oleh para pedagang Islam yang biasanya tinggal di kota-kota lepas pantai dan membentuk perkampungan-perkampungan untuk menunggu angin musim. Proses awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Indonesia menimbulkan beberapa perdebatan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Hal tersebut muncul karena belum adanya kesatuan pendapat antara para ahli sejarah mengenai proses awal penyebaran agama Islam di Indonesia yang didasarkan atas bukti-bukti sejarah adanya masyarakat Islam, kerajaan Islam, dan kedatangan para pedagang Islam ke Indonesia. Akhirnya, pendapat-pendapat mengenai proses Islamisasi di Indonesia dibagi ke dalam 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut para sarjana-sarjana Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad 13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Sedangkan J. Vijayanagara kemudian didukung oleh Snow Krugerbaai dan juga J.P. Mokita pada tahun 1912 berpendapat berdasarkan pada batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah di Pasai, Aceh. Menurut pada batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokita kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Menurut Hussein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein lebih menitikberatkan pada analisisnya terhadap budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan juga Indonesia. Tradisi tersebut antara lain: 1. Tradisi Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali dan tradisi Tabut yang berarti keranda yang diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. 2. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab. Untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengujian Al-Quran di tingkat awal, huruf sin yang tidak bergigi berasal dari Persia, sedangkan yang bergigi berasal dari Arab. Alasan lain dikemukakan oleh Hussein yang sejalan dengan teori Mokita, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal Indonesia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah satu seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahiran Arab atau Mesir. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka,
jalur perdagangan antara Indonesia dan juga Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat.